ini masih dalam, saya sampai lepek-lepek dalam. Saya perjuangkan karena itu hak milik engkong saya. Engkong saya nggak pernah jual sama siapapun. Secara nyata-nyata atau secara hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dengan melakukan pemagaran saja yang dilakukan pada malam hari dan paksakan ahli waris keluar, itu adalah apa? Ada suatu hal yang tidak beres. Dari tahun 2013 proses itu berjalan tuh. Ahli waris bagaimana caranya untuk mengambil alih kembali atau menguasai kembali. Tapi dengan kekuatan, dengan perusahaan yang begitu besar, tentunya ahli waris tidak mampu. Bahkan pada tahun 2014 ke 2024 kuasa hukumnya pun dipidanakan. Hari ini ahli waris didampingi oleh tim kuasa hukum dari DPP Girip Jaya sudah menguasai lahan yang sudah berdiri bangunan milik PT HD Arjuna. Mungkin ada alasan dan ada cerita kenapa sampai ahli waris akhirnya kembali menduduki lahan tersebut. Oke, baik rekan-rekan media, perlu kami sampaikan terkait lahan yang saat ini dibangun oleh PT HD Arjuna, itu kami harus jelaskan terlebih dahulu legalitasnya. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut dari tahun 1965 sampai tahun 2013 itu dikuasai oleh ahli waris. Dan pada tahun 2013 itu sekelompok orang yang mengaku tanah tersebut miliknya, sehingga mereka dengan berbagai cara untuk melakukan kegiatan baik terhadap pemagaran dan atau suruh ahli waris keluar dari lokasi tersebut. Padahal tanah tersebut nyata-nyatanya berdasarkan sertifikat atau bukti kepemilikan dalam hal Girik 351 dan didukung dengan peta ricik atau peta persil, itu adalah milik ahli waris yang terletak di RT 5 RW 3. Nah, namun demikian, karena dengan cara-cara yang memang licik atau paksakan terhadap ahli waris itu tidak bisa berdaya, sehingga pada tahun 2022 terhadap bidang tanah tersebut dibangun bangunan oleh PT HD Arjuna. Atas hal tersebut pada waktu itu, melalui kuasa hukumnya ahli waris telah membuat laporan polisi di Mabes Polri. Dalam proses penyelidikan sampai tingkat penyidikan, kuasa hukum dari ahli waris itu dilaporkan di Polda Metro Jaya, dan laporan yang sudah statusnya naik sidik itu dihentikan. Kemudian terhadap laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya tersebut, itu dalam proses penyelidikan sampai di tahap penetapan tersangka sampai P21, itu kalau kita lihat runutannya itu sebenarnya cacat. Tapi karena ini dipaksakan sehingga sampai P21 dan disidangkan. Dalam proses persidangan tersebut, pelapor maupun saksi-saksi atau bukti yang diajukan itu ada tidak kesesuaian atau tidak sesuai dengan apa isi dari BAP atau yang didakwakan jaksa, sehingga hakim itu ada keraguan-raguan. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut ada keraguan-raguan, sehingga untuk memastikan bahwa objek yang dipersoalkan itu benar atau tidaknya, sehingga majelis hakim itu ingin atau melakukan sidang pemeriksaan setempat. Nah, ketika pelaksanaan tersebut itu dihadiri oleh aparat setempat dari RT, RW, lurah, camat, dari Koramil, dari polisi, semua hadir. Dan pada waktu itu jelas, ternyata diketahui 3 sertifikat yang dijadikan alat bukti oleh jaksa itu terletak di RT 1 RW 2. Sedangkan tanah milik ahli waris itu ada di RT 5 RW 3. Atas dasar itu dalam putusannya salah satu pertimbangan hakim bahwa menyatakan PT HD Arjuna itu telah salah dalam menempatkan lokasi. Artinya kalau secara walaupun ini pidana, tapi kita kembali melihat bahwa dengan adanya sidang pemeriksaan setempat itu, tentunya kita anggap ini adalah clear. Dianggap sudah berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Dalam fakta persidangannya, tanah yang diklaim oleh PT HD Arjuna itu bukan merupakan miliknya. Karena 3 sertifikat tersebut, yaitu sertifikat 3523, 3524, 3525 itu terletak di RT 1 RW 2. Dari mana asalnya? Kita katakan di RT 1 RW 2 itu berasal dari sertifikat 114 yang terletak di Jalan Raya Kedoya, RT 1 RW 2. Dari mana sertifikat tersebut? Sertifikat induk tersebut dari 9 Girik. Dari ke-9 Girik tersebut, setelah kuasa hukum dari ahli waris melakukan
permohonan kepada pihak kelurahan untuk mempertanyakan terkait dengan bukti atau dasar yang digunakan untuk penerbitan sertifikat tersebut, mendapatkan jawaban bahwa girik-girik tersebut tidak terdaftar di Kelurahan Kedoya Selatan. Artinya apa? Proses terhadap sertifikat tersebut cacat atau ada dugaan tindak pidana, dalam hal ini pemalsuan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Sehingga jelas bahwa sertifikat yang saat ini dibilang ini, oh ini sertifikat aktif, oh ini sertifikat masih hidup, kenapa tidak dibatalkan? Kita tidak perlu jauh-jauh ke situ. Karena apa? Kita tidak punya dasar, kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Seperti itu. Mungkin dijawab oleh Pak Sulardi sebagai kuasa hukum yang pertama mendampingi ahli waris. Bukti sah dari ahli waris atas tanah yang sekarang diperjuangkan itu apa sih? Apakah tercatat juga dalam buku besar atau seperti apa? Baik, terima kasih rekan-rekan dari media. Jadi ingin saya jelaskan bahwa para ahli waris ini adalah memiliki hak adat. Yang pertama adalah berupa peta rincik. Peta rincik ini adalah peta awal adanya tanah, itu terurai di dalam keterangan di peta rincik itu. Kemudian ada letter C. Letter C itu adalah isinya sama dengan apa yang tercantum di peta rincik. Nah, kemudian yang ketiga adalah peta persil atau peta desa. Peta persil atau peta desa itu menunjukkan di mana letak tanah itu sesuai yang ada tergambar di dalam peta desa atau peta rincik itu. Jadi itu nggak bisa terbantahkan. Itu awalnya tanah adalah dari situ. Yang kemudian adalah memiliki ketetapan wajib pajak. Karena ahli waris itu sudah ditetapkan sebagai wajib pajak tahun 84 itu, akan tetapi tidak mampu untuk membayar. Tidak mampu untuk membayar. Artinya, sekalipun pajak itu belum dibayar, bukan berarti hak para ahli waris itu sesuai dengan hak adat yang dia miliki adalah gugur. Itu sudah menjadi bagian milik mereka. Itulah yang menyebabkan para ahli waris ini memasuki lokasi yang dikuasai oleh PT HD Arjuna itu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian didukung oleh bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para ahli waris itu. Lain hal dengan yang menjadi bagian nyata bahwa sejak tahun 70-an sampai dengan 2013 sebelum dipagar itu dikuasai oleh para ahli waris. Sehingga membuktikan bahwa para ahli waris ini adalah sebagai pihak yang berhak atas objek tanah itu. Nah, kemudian terjadinya perselisihan ini adalah akibat ulah-ulah para mafia tanah yang tidak yang menghalalkan dengan segala cara sehingga bisa mengendalikan sesuatu, mereka bisa menguasai tanah itu. Itulah kira-kira hak daripada para ahli waris. Nah, sebelumnya ini kan perkara pidana kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian jadi perkara pidata. Kenapa dengan segala hal ini kan ada upaya juga untuk mengatakan kenapa tidak melakukan gugatan, kenapa tidak melakukan gugatan perdata? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin kami jelaskan kenapa ahli waris itu tidak melakukan upaya baik itu gugatan perdata maupun kembali membuat laporan polisi, karena memang kita ataupun ahli waris sudah mengacu pada putusan pidana yang ada, yang mana di dalam putusan pidana sudah menyatakan bahwa PT HD Arjuna itu telah salah dalam menempatkan lokasi. Artinya bidang tanah yang saat ini mereka kuasai atau membangun itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum tentunya apa? Dia sudah menyadari karena dengan adanya putusan pidana itu kalau dia sebagai perusahaan yang baik harus dia menyelesaikan atau setidak-tidaknya dia membongkar bangunan itu karena apa? Sudah salah dalam hal membangun di atas tanah yang bukan miliknya, seperti itu. Jadi di sini ahli waris itu punya kepentingan untuk melakukan itu. Harusnya pihak perusahaan yang menyadari bahwa mereka telah salah dalam melakukan penempatan atau membangun di atas tanah milik ahli waris itu sendiri, seperti itu. Saya tambahkan sedikit ya mengenai pertanyaan yang tadi, karena saya juga mengikuti pernyataan-pernyataan dari pihak PT HD Arjuna yang mengatakan bahwa sampai dengan detik ini merupakan hak GB yang sah dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan. Terus ada uraian juga mengatakan bahwa jangan mengklaim sepihak. Saya mau menanggapi di forum ini bahwa
ahli waris tidak memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan terhadap 3 HGB tersebut, SHGB tersebut. Karena kenapa? Di dalam SHGB tersebut tidak menerapkan girik 351. Oleh karenanya lokasinya berbeda, giriknya juga tidak digunakan milik ahli waris, maka kami tidak memiliki kepentingan hukum untuk melakukan gugatan baik perdata maupun tun. Nah, jadi hari ini kalau mereka mengatakan masih sah betul sah, karena yang dikeluarkan adalah BPN yang merupakan produk negara, administrasi negara. Tapi kalau dia meletakkannya di lokasi administrasi yang RT 01 RW 02 itu sah secara hukum. Tapi kalau dia menggunakan di RT 05 ya, 05 03 itu tidak sah karena itu objek tanah orang lain. Oleh karenanya SHGB tersebut harus dikoreksi oleh orang yang mengeluarkan. Dalam hal ini BPN, itu adalah produk dia. Maka saya menanggapinya bukan mengklaim sepihak, tapi dalam amar putusan pertimbangan majelis bahwa PT HD Arjuna tidak memiliki objek tanah yang ada di lokasi yang sekarang diperebutkan RT 05 itu tidak pernah ada di situ. Oleh karenanya kami menanggapi secara terbuka bahwa ahli waris tidak memiliki kepentingan hukum sama sekali untuk melakukan gugatan. Kalau memang upaya hukum itu harusnya ada di PT HD Arjuna, karena kalau memangnya kami masuk adalah mereka menerapkan pasal 67, ya silakan saja menggunakan pasal 67 atau melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kita uji kebenarannya. Jadi jangan menarasikan bahwa ini klaim sepihak. Ini bukan klaim sepihak, tapi berdasarkan pertimbangan majelis. Lokasi tanah dia bukan di situ. Seperti itu. Terima kasih. Baik, lalu kenapa tiba-tiba ada SHGB di atas tanah yang seharusnya milik ahli waris saat ini? Tiba-tiba ada klaim bahwa itu PT HD Arjuna mengantongi sertifikat yang resmi. Sebenarnya kan begini, ini sudah tidak harus kita melakukan perdebatan kalau PT HD Arjuna mengerti tentang putusan-putusan dan membaca secara keseluruhan amar putusannya. Maka dia tidak usah lagi melakukan framing ke Polri untuk menyangkal daripada HGB tersebut, karena amar putusan itu sangat jelas lokasinya bukan di situ. Ya kalau mau dia jujur, dia buka saja amar putusannya. Kalau ahli waris sekarang jujur membukanya amar putusannya, ini loh amar putusannya. Kalau memang dia itu perusahaan yang baik menggunakan good governance, ya udah buka aja secara jujur. Ada juga pernyataan bahwa girik-girik yang dimiliki itu tidak terdaftar. Nah, bisa dijelaskan itu dari mana sebenarnya? Baik, terkait girik yang diajukan sebagai alas hak terbitnya SHGB nomor 1114 yang telah dipecah menjadi 4 SHGB 3522, 3523, 3524 dan 3525. 3523, 3524 dan 3525 itu menjadi bagian dari hak milik PT HD Arjuna karena telah dijual. Dari mana kita mengetahui alas hak yang mereka gunakan untuk menjadi permohonan terbitnya SHGB yang nomor 114 kemudian dipecah tadi? Karena adanya surat Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta meminta penjelasan kepada Lurah Kedoya Selatan perihal girik-girik yang digunakan sebagai alas hak terbitnya SHGB itu. Kemudian Lurah menjawabnya. Berdasarkan jawaban Lurah itu bahwa girik-girik nomor sekian-sekian dan sekian 9 girik itu tidak tercatat di buku C di kantor kelurahan. Semuanya fiktif. Nah kemudian dari sejumlah girik-girik yang digunakan sebagai alas hak terbitnya SHGB yang sekarang dikuasai oleh HD Arjuna, tidak satu pun mengikut sertakan girik 351 milik para ahli waris. Artinya objek tanah mereka dengan objek tanah para ahli waris itu berbeda. Oleh karena itu,
Dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian berdasarkan fakta-fakta bukti kepemilikan, ahli waris itu menguasai tanah kembali yang sedang dahulu miliknya untuk digunakan bercocok tanam, kemudian diambil alih oleh PT HD Arjuna atau PT Supra Pramesti Sakti. Maka dari itu saat ini tanah sudah dikuasai kembali oleh para ahli waris karena dasarnya adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan dalam putusan itu sudah dilakukan eksekusi terhadap putusan itu. Berarti sudah tidak ada lagi peluang-peluang untuk melakukan hal itu. Artinya sudah kekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi untuk kita ruang untuk kita membantah putusan itu. Ya setidaknya apa yang dilakukan oleh para ahli waris itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi aturan-aturan undang-undang. Nah, kira-kira itu, Mas. Baik, ini pertanyaan soal menjawab dari pertanyaan dari media sosial yang sebenarnya kenapa baru sekarang melakukan menduduki lahan yang kemudian adalah sebenarnya apa yang menjadi dasar dari tim hukum untuk membela ahli waris ini? Kalau di satu sisi bahwa upaya pendudukan lahan atau mengambil alih lahan itu dianggap mengganggu pekerja-pekerja ataupun usaha-usaha yang sedang ada di bawah naungan PT HD Arjuna. Sementara di satu sisi adalah ahli waris menuntut haknya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa, apa sih yang membuat teman-teman itu berani berjuang itu seperti itu? Jadi begini, kenapa kami mengambil atau mengurus atau ingin membantu para ahli waris ini dalam hal persoalan ini? Tentunya kami pertama-tama adalah mempelajari terhadap dokumen-dokumen ataupun historis yang disampaikan oleh ahli waris sendiri. Kita melihat pada tahun 2013 secara nyata-nyata atau secara hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dengan melakukan pemagaran saja yang dilakukan pada malam hari dan paksakan ahli waris keluar, itu adalah apa? Ada suatu hal yang tidak beres. Berarti kan memaksakan kehendaknya, padahal diketahui bahwa itu tanah milik ahli waris. Tentunya apa? Ahli waris itu tidak tinggal diam. Dari tahun 2013 proses itu berjalan tuh. Ahli waris bagaimana caranya untuk mengambil alih kembali atau menguasai kembali. Tapi dengan kekuatan, dengan perusahaan yang begitu besar, tentunya ahli waris tidak akan mampu. Bahkan pada tahun 2024 kuasa hukumnya pun dipidanakan, paksakan dipidanakan. Artinya apa? Ini ada sesuatu hal yang tidak beres atau tidak ini melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penguasaan fisik itu sendiri. Nah, kemudian dalam persoalan hukum yang sudah terjadi itu, kuasa hukum dipidanakan, ada satu putusan, ada hakim yang memberikan suatu putusan yang luar biasa, membebaskan atau melepaskan si terdakwa itu dari segala tuntutan dan dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang mana tanah tersebut bukan merupakan milik dari PT HD Arjuna itu sendiri. Nah, itu kami sudah pelajari, makanya kami memaksa. Kenapa kami harus menduduki tempat itu? Setelah kami mempelajari dokumen-dokumen itu bahwa orang-orang atau terduga pelaku itu sulit untuk diketemukan. Bahkan pada saat persidangan pun orang-orang yang mencoba atau melakukan pengalihan itu tidak ada terhadap bidang tanah tersebut. Ketika kita membuat laporan polisi, dalam proses penyidikan sulit untuk ketemukan para terduga pelaku itu, sehingga sulit untuk mengungkap fakta. Sehingga satu-satu jalan yang kami ambil berdasarkan adanya putusan pidana yang sudah nyata-nyata jelaskan bahwa PT HD Arjuna itu salah dalam menempatkan lokasi. Itulah menjadi alat kami, kekuatan besar kami untuk mengambil alih kembali tanah milik ahli waris itu. Nah, pada hari ini kami sudah lakukan itu. Kalau memang pihak PT HD Arjuna itu tidak puas, silakan membuat laporan polisi. Sehingga dokumen yang dia buktikan atau dia gunakan tuh dokumen yang mana? Ketika dia menyatakan bahwa 3 sertifikat tersebut, bahwa sudah jelas-jelas di dalam putusan pidananya bahwa 3 sertifikat tersebut bukan terletak di RT 5 RW 3. Kemudian dijelaskan pula dalam pertimbangan bahwa PT HD Arjuna telah salah dalam menempatkan lokasi. Artinya apa? Menguasai tanah milik orang lain, yaitu ahli waris, tanahnya milik ahli waris. Seperti itu. Artinya bahwa sudah ada putusan yang mengatakan bahwa tanah itu bukan tanah milik PT HD Arjuna. Ya, itu kita dalam putusan pidananya itu, walaupun ini perkara pidana, tapi dengan adanya pemeriksaan setempat tadi, bahkan ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan fakta persidangannya itu, bahwa bukan terletaknya di situ sertifikat tersebut. Ya tentunya sudah jelas bahwa itu tanah milik ahli waris. Apalagi salah satu pertimbangan hakim yang krusial itu tadi kami sampaikan bahwa PT HD Arjuna itu dalam pertimbangannya dinyatakan salah menempatkan lokasi. Putusan pemeriksaan setempat itu kapan?
Itu pasca pada saat proses persidangan pidana itu mulai terhadap ini perkara 681 ya, tidak salah 681. Ya. 681 itu sudah dilakukan pemeriksaan setempat. Nah, atas pemeriksaan setempat itulah hakim berpendapat mempertimbangkan bahwa PT HD Arjuna telah salah dalam menempatkan lokasi. Artinya mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yang mana mereka menempatkan tanah milik orang lain. Baik, nah kuasa hukum PT HD Arjuna itu kan selalu menyampaikan di beberapa berita itu bahwa mereka memiliki SHGB yang sah dan tercatat resmi di ATR BPN gitu kan. Namun jika dilihat di putusan halaman 153 putusan PN Jakarta Barat tahun 2024, di sana tertulis bahwa SHGB nomor 3523, 3524 dan 3525 terletak di Jalan Arjuna terusan RT 01 dan RW 02. Mungkin bisa tim hukum dari ahli waris bisa menjelaskan bagaimana mungkin sertifikat itu yang alamatnya di RT 01 dan RW 02 bisa dipakai untuk menduduki lahan yang sebenarnya dalam putusan hasil pemeriksaan setempat itu bukan di situ gitu. Ini yang tadi kami sampaikan, bahwa pada tahun 2013 itu kan tempat ini kan dikuasai oleh ahli waris. Mereka secara paksa mengambil alih barang objek tanah tersebut dan melakukan pemagaran pun pada malam hari bahkan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak beres. Berarti apa? Sertifikat yang di lain tempat itu mereka paksakan untuk menempatkan di situ. Itu bukti nyata setelah RT RW itu menjelaskan bahwa tidak pernah ada jalan Arjuna terusan. Yang kedua, sertifikat tersebut berada di RT 1 RW 2. Sedangkan tanah milik ahli waris itu ada di RT 5 RW 3. Sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hakim di putusan pidana. Itu sangat jelas itu. Sehingga kita tidak perlu melihat lagi bahwa proses hukum apa yang harus kita lakukan. Kita tidak pernah dan tidak akan melakukan upaya apapun kecuali hanya satu-satu jalan kita mengambil alih fisik seperti ini yang sekarang kita lakukan. Kalau memang mereka merasa haknya dilanggar, silakan mereka melakukan upaya hukum. Kami tetap akan menguasai fisik tanah tersebut sebagaimana itu adalah tanah milik ahli waris. Baik, ke Pak Sulardi, ini berkait dengan bukti-bukti lagi Pak ya, bukti dari ahli waris gitu. Nah, dalam poin 7 halaman nomor 104 dalam putusan itu bahwa 17 bidang tanah adat atau girik yang diklaim dibebaskan oleh induk perusahaan oleh PT HD Arjuna tidak satu pun berasal dari girik nomor C351 milik ahli waris Abdullah bin Doing. Nah, bagaimana tim hukum bisa menanggapi secara historis bahwa sebenarnya tanah yang dikuasai oleh PT HD Arjuna ini sebenarnya tidak memiliki hubungan historis dengan tanah yang diklaim memiliki SHGB. Baik, saya jelaskan. Kenapa dalam putusan itu, dalam pertimbangan hukum dan keterangan para saksi yang menyatakan secara jelas bahwa 351 itu tidak menjadi bagian terbitnya sertifikat SHGB yang dipegang oleh HD Arjuna. Lalu kenapa kok bisa mereka menempati tanah itu? Dan itulah yang dikatakan, yang saya katakan, yang saya simpulkan bahwa PT Arjuna itu adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena sesungguhnya sesuai dengan surat yang dia miliki, sertifikat yang dia miliki, letak mereka itu adalah di RT 1 RW 2, kenapa mereka menempati di RT 5 RW 3? Sedangkan itu adalah tidak ada korelasinya, masalah hak tanah itu berbeda. Oleh karena itu, para ahli waris yang menggunakan alas hak adat girik C351 itu tidak terbantahkan dan tidak dapat dikalahkan dengan adanya SHGB yang walaupun itu masih secara sah diterbitkan oleh BPN karena lokasinya berbeda. Maka yang disampaikan rekan tadi, Bang Martin tadi, kita tidak punya kepentingan untuk membatalkan atau melakukan gugatan-gugatan hukum karena di dalam putusan putusan pidana itu adalah putus pertimbangannya sudah ada di situ berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang dihadirkan, maka di situ tidak terbukti adanya tindak pidana. Oleh karena itu, hakim berpendapat ini adalah sengketa perdata. Dengan diadakannya dia persidangan di tempat itu diketahui letak tanah di mana ini di mana, maka dari itu hakim membuat putusan onslah. Onslah artinya putusan onslah itu bahwa ini adalah perkara pidana sesungguhnya tidak terbukti akan tetapi adalah perkara perdata. Nah,
dengan serta-merta, dengan putusan onslah itu salah satu pihak yang harus menyadari bahwa tidak perlu lagi ada gugatan-gugatan perdata, itu cukup kita mempedomani dengan putusan pidana ini karena putusannya onslah. Bukan perkara pidana, tidak ada tindak pidana, akan tetapi ini sesungguhnya adalah perkara perdata. Sudah barang tentu berdasarkan pertimbangan hukum lokasinya berbeda, ini berarti sudah selesai, sudah clear. Oleh karenanya para ahli waris ini berani memasukin lokasi, mengambil kembali tanah-tanah yang dari dulu dikuasai itu, karena putusan ini sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah inkrah, bahkan putusan sudah tereksekusi. Dan putusannya onslah itu menunjukkan bahwa tidak ada tindak pidana dan ini adalah perkara perdata. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya kembali sedikit lagi Pak, kenapa sampai justru ketika itu salah alamat, sudah diketahui salah alamat, tapi muncul SHGB gitu Pak? Salah alamat itu kan yang diprediksikan dibuat oleh pemohon sertifikat. Pemohon sertifikat itu mengajukan permohonan sertifikat di mana letak tanahnya, berapa luasnya. Ini kan kami nggak mengetahui kan. Tapi kemudian diterbitkan sertifikat SHGB itu yang nyata-nyata letaknya tidak di Jalan Arjuna Utara RT 5 RW 3. Dan kemudian secara fakta digunakan sebagai bukti persidangan letaknya di RT 1 RW 2, namun digunakan untuk menduduki tanah di RT 5 RW 3. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian dia mengakui bahwa sertifikatnya benar sah, itu sah. Kami tidak menganggap bahwa itu tidak sah karena itu adalah produk negara, BPN yang mengeluarkan. Hanya saja hak mereka itu tidak ada di RT 5 RW 3, adanya di RT 1 RW 2. Oleh karenanya mereka itu harus secara sadar tanpa paksaan harus keluar dari lokasi itu, meninggalkan lokasi itu, menduduki kembali di mana letak tanah sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat. Begitu kira-kira itu. Baik, ke Pak Wilson dulu. Karena memang sudah ada putusan pidana yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan menyatakan PT HD Arjuna tidak punya alas hak di RT 005 dan RW 003. Nah, apa tindakan yang dilakukan oleh ahli waris dan tim hukum sekarang untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya? Ya, untuk sekarang kalau dari sisi hukumnya sudah benar ahli waris mengambil alih, bukan suatu tindakan kriminal, tapi memang dari 2013 itu tanah dia. Lalu kalau dari sisi administrasi objek tanah yang berbeda, maka bangunan yang berdiri di atas tanah itu adalah bangunan ilegal. Bangunan ilegal karena menggunakan keterangan palsu untuk mendirikan bangunan di atas tanah orang. Maka kami akan melakukan upaya hukumnya nanti, mungkin menyurat di bagian perizinan DKI untuk membatalkan izin tersebut. Kami akan memasukkan surat secara internal. Jika internalnya tidak membatalkan, maka kami akan gugat TUN. Kami tidak masuk fokus kepada SHGB. Kami fokus kepada izin-izin yang ilegal itu, agar kami tidak terkontaminasi dengan mereka mengatakan bahwa SHGB mereka itu sah. Kami tidak mau ke situ. Kami hanya fokus bangunan itu adalah liar, memberikan keterangan palsu, maka kami akan menyurat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis itu. Kami akan suratin ke dinas perizinan untuk membatalkan dan mencabut izinnya. Kalau tidak mencabut secara internal dalam jangka beberapa hari, kami akan gugat TUN untuk mencabut izin itu. Dan kami perlu garis bawahi, kami tidak akan masuk kepada SHGB tersebut. Karena sama sekali tidak ada kepentingan hukum ahli waris. Dari 2013 ahli waris sudah mengatakan ini tanah kami. Ini tanah kami. Kenapa dia tidak menunggu saja gugat-menggugat? Sekarang ahli waris mengambil alih adalah menggunakan ilmu daripada korporasi ilmu yang hitam itu. Kami gunakan ilmu dia dulu melakukan okupasi, mengusir orang menggunakan alat negara. Sekarang kami gunakan itu. Kan dia sakit juga kan sekarang? Sakit dia. Tapi dahulu ilmu itu dia gunakan kepada orang miskin. Sekarang selama 13 tahun ahli waris berjuang, tidak mendapatkan keadilan, malah dikriminalisasi, dipenjarakan. Pengacara dipenjarakan, ahli waris dipenjarakan, lurah dipenjarakan. Pengadilan memutuskan lain, maka di sana masih ada keadilan. Perkara ini adalah perkara perdata,
tapi dia mengokupasi, mengambil untung sudah selama 13 tahun. Jadi sekarang kalau dia lapor 167, ya dia yang melakukan 167. 385, dia yang mengambil untung 385. Kalau mau dari sudut pandang hukum. Nah, sekarang kalau pengacaranya mengatakan bahwa Girik 351 terbentur dengan peraturan nomor 18 tahun 2021, itu keliru. Itu dalam surat jawaban somasinya, pengacara juga mengatakan seperti itu. Saya bilang keliru. Perkara ini berjalan dari 2013 sebelum peraturan 18 2021 itu lahir. Yang artinya Girik itu masih bisa dijadikan bukti petunjuk, bukan tidak sah. Jadi jangan mengambil bukti-bukti kita lalu dia mengatakan tidak sah. Ya punya dia sendiri tidak terdaftar. Punya kami masih ada bukti petunjuk. Yang lainnya ahli waris turun-temurun hidup di situ, bercocok tanam. Fakta-fakta apa lagi yang harus bohongi kepada publik? Oleh karenanya saya mengharapkan jangan dia membuat narasi-narasi seolah-olah dia terjolimi dan meminta perlindungan hukum di Polda. Karena apa? Waktu Polres mau menjembatani kita pada tanggal 17, mereka tidak menggunakan Polres. Kan gitu. Yang harus aparat penegak hukum melindungi adalah ahli waris berjuang sudah selama 13 tahun. Bukan mereka yang punya uang. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau misalnya ahli waris dan tim hukum tidak melakukan gugatan perdata terhadap SHGB karena memang bukan ranahnya ke sana. Tapi ini kan ada keuntungan komersial yang keuntungan komersial yang diambil atau yang didapatkan oleh PT Hadi Arjuna selama bertahun-tahun. Nah, apakah ada rencana justru melakukan gugatan perdata terhadap itu? Sekarang begini, kalau kami melakukan gugatan perdata, kan seringkali orang ahli hukum mengatakan mafia tanah itu dia bekerjanya, dia suratnya dulu, habis itu baru dia suruh kita gugat. Kita gugat, dia sudah jemput di sana di pengadilan, dia main uang dan ahli waris pasti kalah. Sekarang kalau kita mengambil tindakan itu, sedangkan 351 itu dia tidak menggunakan, urgensinya apa? Kan gitu. Ya sekarang kita hanya menyuruh bongkar itu bangunan. Itu saja. Berarti satu-satunya membongkar bangunan. Iya, kalau dia masih menginginkan tanah itu, bayar. Itu solusinya. Kalau tidak mau, kami akan melakukan somasi untuk dia membongkar secara mandiri. Kalau dia tidak membongkar secara mandiri, kami akan menyurat kepada perizinan untuk membongkar dan mencabut izinnya. Kalau dia tidak mencabut, kami akan tun. Itu solusi hukumnya. Tapi kami menghindari. Seharusnya kan kami bisa juga lapor. 167, 385, 257, 305. Karena dia sudah mengambil tanah orang secara paksa dari 2013. Yang melakukan penyerobotan ya PT Hadi Arjuna. Jadi kalau mau melapor 167 ya dia. 385 dia mengambil untung. Jadi karena sekarang saya lihat dia lapornya di Polres, menurutnya tanggal 12 dia lapor itu 167. Ya saya bilang, ini tanah ahli waris. Dari mana pasalnya 167? Kamu yang mendudukin pasal 67 itu. Masukin tanah orang. Makanya kalau dia berani, udah dia gugat kita aja. Nah, ahli waris kan sudah memasang pelang. Sudah mengambil alih dengan melakukan penjagaan di sana. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban dari PT Hadi Arjuna kalau nggak salah. Lalu kemudian kalau kita lihat di berita itu udah ada upaya intimidasi yang dilakukan oleh pihak lain. Ada upaya teror bom molotov, lalu ular berbisa yang kemudian kemarin kalau nggak salah ada granat replika ya. Nah, apa yang mungkin disampaikan oleh ini Bung Martin sebagai ketua bidang hukum? Kenapa berlarut-larut seperti ini Pak gitu? Ya, jadi begini. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Wilson bahwa kami menguasai tempat tersebut atau mengambil itu berdasarkan putusan pidana yang sudah ingkrah. Kenapa kita katakan ingkrah? Karena ada satu poin yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa mereka telah salah menguasai tanah milik orang lain. Artinya saat ini itu tanah ahli waris. Oke. Nah, dengan hal itu
sudah tidak ada yang bisa terbantahkan. Dan satu-satu cara yang bagaimana untuk cara meneror atau menakut-nakuti ahli waris ataupun kuasa hukumnya dengan cara-cara licik, cara-cara kotor itu. Teror dan ular, kuasa hukum di rumahnya dilemparin bom molotov, dikirim granat pakai drone. Nah, ini kan cara-cara licik. Ini upaya-upaya yang dilakukan orang-orang yang sebenarnya sudah hilang akal. Ini hal-hal yang sangat menjijikkan. Kita tidak pernah takut, tapi di sini kita ingin memperjuangkan kebenaran itu. Saat ini kami bersama ahli waris, kami tetap perjuangkan kebenaran yang sudah terbukti dalam persidangan itu. Sehingga tanah tersebut kami tetap akan kuasai, tidak akan memberikan ruang kepada siapapun sepanjang tanah tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh PT Hari Arjuna atau pihak yang punya kepentingan. Dan kami sampaikan juga seperti tadi yang disampaikan rekan kami akan melakukan membuat surat kepada instansi terkait agar izinnya dibekukan karena dia atau PT tersebut mendirikan bangunan tersebut di tanah milik orang lain, sehingga izin-izin itu dicabut agar dapat dikatakan bahwa itu bangunan ilegal. Jadi kami tidak punya kepentingan untuk melakukan apapun, apalagi masyarakat atau ahli waris yang tidak punya uang dengan kehidupan yang seperti itu, ya kami tetap bertahan bagaimana caranya untuk menguasai bidang tanah tersebut yang sudah jelas-jelas adalah milik ahli waris. Nah, terhadap intimidasi atau apapun ya, itu adalah menjadi risiko karena kita hadapi ini ya, apakah oknum ataukah memang orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan daripada ini, sehingga dia dengan menggunakan cara-cara licik, cara-cara yang konyol sesungguhnya. Jika kalau itu benar, PT HD Arjuna itu benar, harusnya apa? Dia melakukan upaya hukum terhadap kami ataupun ahli waris karena apa? Kami telah menguasai tanah tersebut. Justru mereka tidak melakukan itu, tapi dengan melakukan teror. Kita tidak akan gentar dan kita tidak akan takut. Kami tetap akan perjuangkan. Karena kebenaran itu akan terungkap. Kebenaran terus diperjuangkan. Itu. Jadi kami di sini adalah berjuang bagi masyarakat yang terzolimi selama ini. Sehingga apapun yang menjadi atau apapun yang terjadi saat ini, ya itu adalah bagian resiko dari kami guna untuk apa? Memenuhi atau memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terzolimi. Seperti itu. Tapi secara hukum sudah melakukan pelaporan ya? Saya tambahkan sedikit dulu bahwa mengenai teror dan lainnya, dari fakta-fakta dan kronologis yang kami terima dari ahli waris bahkan pengacara terdahulu, saya mengambil satu kesimpulan, kalau kita mengambil tindakan, kita akan mendapatkan kriminalisasi dan intimidasi. Akhirnya kita berdiskusi dengan rekan-rekan tim hukum untuk mengambil satu langkah untuk menutupi ruang-ruang gerak yang mengatakan oknum-oknum itu, karena saya melihat dari 2013 sudah terjadi intimidasi, lalu pengacara ahli waris juga dikriminalisasi, dipidanakan akhirnya bebas, ahli waris juga dipidanakan akhirnya bebas, lurah dipidanakan juga bebas. Dari tindakan-tindakan itu kami melihat korporasi ini selalu menggunakan tangan-tangan ajaib yang bisa mentersangkakan orang. Nah, oleh karenanya untuk menutupi ruang gerak itu, pada tanggal 24 Juli saya sudah meminta permohonan perlindungan hukum kepada Presiden, dan ini bisa disorot agar supaya, kenapa ini saya gunakan inline dengan pernyataan-pernyataan Presiden yang tersebar di platform media sosial, bahwa jika ada oknum atau korporasi menggunakan oknum alat negara, segera foto dan laporkan kepada saya. Masyarakat foto dan laporkan kepada saya, maka kami mengambil pernyataan-pernyataan Presiden itu untuk membuat laporan melindungi ahli waris dan bahkan pengacara. Yang hal itu terbukti, intimidasi pakai bom molotov, intimidasi pakai
drone dan lainnya, pakai ular. Nah, tapi surat kami sudah sampaikan juga ini. Karena dari pertemuan-pertemuan, harusnya tanggal 17 itu pertemuan, harusnya yang hadir dari alat negara tertentu, tapi ketika hari hanya bukan mereka. Artinya disitulah kami mengambil kesimpulan, kita harus melakukan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden sesuai dengan pernyataan Bapak yang beredar di media sosial bahwa apabila ada oknum-oknum mengatasnamakan membacking dan segala macam, foto dan lapor kepada saya. Inilah salah satu bentuk kita lapor kepada Bapak Presiden yang terhormat. Ini kami memberitahu kepada Bapak Presiden masih ada oknum-oknum yang nakal mengatasnamakan dan kami membuat laporan ini. Itu. Isut ya. Pertanyaan yang menggelitik saya adalah kenapa harus sampai lapor ke Pak Presiden Prabowo? Itu pertama. Yang kedua adalah jika sudah ada putusan ingkrah sebenarnya, kenapa PT Hadiah Wijaya mengabaikan putusan itu sendiri? Apakah memang ada sesuatu kekuatan-kekuatan lain? Ya begini. Selama ini ya, selama kita beracara, kita tahu bahwa korporasi-korporasi yang hitam itu dia tidak menggunakan administrasi yang baik dan benar. Dia selalu menggunakan oknum-oknum dan alat-alat negara untuk melakukan backing dan segala macam. Makanya dia merasa kuat hingga saat ini. Kalau kita tidak melawan secara terbuka senyap, ya kita bisa berbahaya. Oleh karenanya, untuk menjaga keselamatan ahli waris dan tim pengacara, saya harus memberitahukan kepada Presiden. Dan ini bukan atas inisiatif kita, tapi Presiden mengatakan di seluruh media bahwa kalau kalian temukan lapor kepada saya. Makanya inilah bentuknya kita lapor. Artinya tim hukum tidak akan mundur? Tidak akan mundur. Tetap memperjuangkan keadilan, dan memang dalam prakteknya pengacara selalu diintimidasi. Pengacara selalu diintimidasi, maka lahirnya putusan MK itu untuk melindungi pengacara dalam menjalankan profesinya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kenapa? Itu potensi-potensi itu akan timbul. Nah, sekarang kami mengalami itu. Maka kami sudah berharap kepada Presiden sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden, difoto dan disampaikan kepada saya, ya kami sudah menyampaikan ini. Seperti itu. Terima kasih. Dan berkaitan dengan itu, intimidasi dan teror, kami sudah membuat laporan, tolong disut juga. Terhadap intimidasi ataupun teror-teror tersebut, kami sudah membuat laporan polisi. Baik rekan saya Pak Sulardi membuat laporan polisi di Polres Jakarta Timur. Saya sendiri membuat laporan polisi di Polres Depok. Ini adalah tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh teman-teman dari pihak kepolisian. Nah, sehingga dengan adanya laporan polisi ini, biarkan teman-teman dari pihak kepolisian atau penyidik itu sendiri silakan kembangkan, lakukan proses penyelidikan agar dapat menemukan orang atau terduga yang melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ini hal-hal yang menjijikkan. Sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan, apalagi dalam perkara ini kita hanya sekilas melihat bahwa ini ahli waris terzolimi. Nah, sehingga itu kami punya kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Namun dilakukan intimidasi dan lainnya. Untuk itu kami sudah membuat laporan polisi. Ya, itu kembalikan kepada pihak kepolisian. Biarkan penyidik yang melakukan proses penyelidikan itu dilakukan agar perkaranya terang, siapa pelakunya. Nah, kita hanya mendoakan saja agar teman-teman dari penyidik bisa bekerja dengan maksimal. Nah, ini juga ini perbedaan ini. Kalau seperti ini kan perbedaan itu ada itu. Versinya punya kita dan punya ada itu kan berbeda itu. Jangan supaya dia tidak menarik-narik sama-sama, nggak ada itu. Ada perbedaan itu. Itu jaraknya 2 kilo menurut keterangan RW. Ya, 2 kilo. Sangat berbeda jauh. Oke. Yuk, cukup ya. Oh, berarti ini yang untuk menyatakan bahwa ini salah alamat ya? Ya, salah ini. Itu kan versi berbeda itu. Bahwa terhadap
persoalan yang sedang dialami atau dihadapi ahli waris ini, bahwa kami telah membuat surat permohonan perlindungan hukum yang mana terutama kami telah mengirimkan kepada Bapak Presiden, kepada Komnas HAM, Ketua Komisi 3, Panglima, Kapolri, dan instansi terkait yang ada pada persoalan ini yang harus membantu masyarakat agar perkara ini bisa dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Jadi kami sudah mengirimkan surat ini kepada seluruh instansi terkait, terutama Bapak Presiden. Ya. Di sini ada tembusannya, itu ada pada satu wakil presiden, kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat, kepada KSP, kepada Kepala BIN, kepada Pangdam Jaya, dan Puspom. Itu kami sudah lakukan semua. Untuk itu kami dengan rendah hati agar ahli waris terus dilindungi, dibantu oleh Bapak Presiden ataupun jajarannya, sehingga ahli waris itu mendapatkan hak-hak kembali, sehingga mereka dapat menikmati dan hidup lebih layak, karena ini memang adalah tanah milik ahli waris yang dikuasai secara paksa oleh perusahaan yang mana sudah jelas-jelas di dalam putusan pidananya menyatakan mereka telah salah dalam menguasai tanah milik orang lain. Artinya orang lain itu adalah karena berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan tadi adalah ada peta ricik, peta persil, girik dan lainnya, itu adalah apa? Ini adalah tanah milik ahli waris, sehingga wajib harus dikembalikan kepada ahli waris. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang selama ini melihat atau menonton di media sosial terkait persoalan yang dihadapi oleh ahli waris maupun PT HD Arjuna itu sendiri. Di sini kami sampaikan bahwa PT HD Arjuna itu telah salah dalam menguasai tanah milik ahli waris. Itu sudah jelas-jelas termuat di dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. PT HD Arjuna telah salah dalam menguasai tanah milik orang lain. Sehingga apa di sini ahli waris itu secara jelas dan nyata bahwa itu adalah tanah milik ahli waris, sehingga masyarakat atau netizen dan lain-lainnya yang membaca di media sosial itu melihat dua sisi. Kita harus kembali kepada putusan pidana itu sendiri, karena ini adalah putusan yang mempertimbangkan itu adalah majelis hakim. Artinya tidak ada yang bisa bantahkan itu. Yang nyata-nyata bahwa sertifikat milik PT HD Arjuna itu berada di lokasi lain, yaitu RT 1 RW 2, dan kemudian mereka menguasai tanah milik ahli waris yang berada di RT 5 RW 3. Itu cuma bukan di atas kertas, itu dipertimbangkan dalam putusan pidana itu sendiri. Nah, sehingga masyarakat terus memahami, membaca dengan cermat, sehingga apa? Tidak selalu menyudutkan atau seolah-olah ahli waris itu kenapa sekarang baru perjuangkan. Ahli waris itu sudah perjuangkan itu begitu lama, tapi apa yang mereka hasilkan? Tapi dengan adanya kami, tim hukum DPP Grip Jaya bersama kuasa hukum dari ahli waris itu, kami terus perjuangkan kebenaran itu agar masyarakat yang terzolimi itu mendapatkan haknya kembali. Sehingga saya di sini katakan bahwa kami dari tim hukum DPP Grip Jaya maupun kuasa hukum dari ahli waris, kami tidak akan mundur dalam persoalan ini. Kami tetap perjuangkan sampai hak-hak masyarakat yang terzolimi itu kembali kepada tangannya. Demikian. Kalau boleh saya menambahkan sebagai menutup barangkali ya. Jadi saya hanya berharap kepada masyarakat luas, siapapun yang membaca, mendengar apa-apa yang telah dimuat dalam berita-berita, baik itu lewat YouTube, lewat Twitter, lewat Instagram,
hendaknya masyarakat itu bijak untuk melihat secara jernih. Jangan menganggap hanya keterangan sepihak sebelum melakukan klarifikasi, sebelum mengetahui secara pasti bagaimana yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya siapapun akan mengatakan bahwa dirinya benar. Akan tetapi kebenaran itu bisa diwujudkan dengan fakta, dengan bukti-bukti yang ada. Jadi salah satu gambaran atau contohnya bahwa PT HD Arjuna itu selalu mengatakan memiliki sertifikat yang sah berdasarkan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Sah, belum pernah dibatalkan. Ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa PT HD Arjuna tidak pernah mengatakan sertifikat yang sah itu di mana letak tanahnya. Ini yang menjadi pertimbangan bagi kami untuk menghimbau, menyarankan kepada masyarakat yang melihat, membaca, dan memperhatikan itu untuk memperhatikan prospek terlebih dahulu atau melihat fakta yang sesungguhnya. Itu kira-kira yang kami sampaikan, barangkali sebagai penutup atau mungkin masih ada yang ditambahkan lagi. Terima kasih. Pengacara sudah biasa dalam menjalankan profesi, diintimidasi, dikriminalisasi sudah biasa. Apapun tindakan kriminalisasi, kami tetap memperjuangkan keadilan harus ditegakkan.